Bayangkan sebuah kota yang sedang dibangun megah. Cahaya lampu menerangi malam, gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang tanpa henti. Orang-orang berbicara tentang masa depan, tentang kejayaan, tentang ibu kota negara yang katanya akan menjadi simbol kemakmuran. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu sosok yang hampir tak pernah diperhatikan. Seorang kakek tua, tubuhnya kurus, jubahnya lusuh, langkahnya pelan. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau siapa keluarganya. Hanya satu yang orang ingat, ia sering duduk di bawah pohon tua, dekat surau kecil yang hampir roboh, berdoa dengan suara lirih di malam hari. Kadang, ketika pesta maksiat sedang berlangsung di pusat hiburan kota, saat musik bergemuruh dan tawa orang-orang mabuk memecah malam, ada yang mendengar lantunan doa dari arah surau. Doa itu pelan, tapi menusuk. Seperti tangisan seorang hamba yang meratap di hadapan Tuhannya. Orang-orang yang mendengarnya diam-diam mengaku, dada mereka bergetar, bulu kuduk merinding. Sayangnya, kebanyakan hanya menertawakan kakek itu. Gila, kata sebagian orang. Pengemis tak berguna, kata yang lain. Bahkan ada yang mengusirnya, pergi, kek. Jangan duduk di sini, bikin kotor pemandangan. Tapi setiap kali dihina, kakek itu hanya tersenyum. Senyum yang sederhana, senyum yang anehnya membuat hati bergetar bagi yang melihatnya lebih lama. Malam demi malam, doa kakek itu terus bergema. Sementara di kota, dosa kian merajalela. Prostitusi tersembunyi mulai bermunculan, miras dijual bebas di balik pintu-pintu gelap, dan pesta-pesta rahasia digelar di gedung-gedung megah. Seolah kota ini tumbuh bukan hanya dengan beton dan baja, tapi juga dengan maksiat yang menumpuk. Hingga suatu malam, peristiwa mengejutkan terjadi. Sebuah bangunan hiburan yang terkenal mewah, tiba-tiba runtuh sebagian. Tak ada gempa, tak ada badai, tapi bagian yang biasanya digunakan untuk pesta pora dan maksiat itu hancur berantakan. Orang-orang berlarian, menjerit panik. Dan di tengah kepanikan itu, ada saksi yang bersumpah melihat kakek tua itu duduk di kejauhan. Wajahnya menunduk, bibirnya bergetar membaca doa. Saat bangunan runtuh, ia mengusap air matanya, lalu perlahan bangkit, meninggalkan tempat itu. Kabar itu menyebar. Orang-orang mulai bertanya, siapa kakek ini sebenarnya? Tapi anehnya, keesokan harinya ia tak ditemukan. Surau kecil tempat ia biasa tinggal kosong. Hanya tersisa sajadah lusuh yang basah, seolah terkena air mata. Dan aroma harum samar yang tak berasal dari manapun. Hari-hari berikutnya, kota mulai diguncang kejadian ganjil. Mereka yang biasa bermaksiat dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat kakek tua menatap tajam, diam, tanpa kata. Tatapan itu begitu dalam hingga mereka terbangun dengan tubuh gemetar. Banyak yang kemudian menangis, bertaubat, lalu meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Sebaliknya, orang-orang yang taat dan datang ke surau tua itu merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah doa kakek itu masih bergaung, masih melindungi mereka dari gelapnya dosa. Seorang ulama setempat akhirnya berucap lirih, jangan-jangan kakek itu wali Allah yang tersembunyi. Kita menghinanya, mengusirnya, padahal mungkin dia sedang menjaga kota ini dengan doa dan tangisnya. Sejak saat itu, cerita tentang kakek penjaga IKN menyebar. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Tapi satu hal yang pasti, orang-orang mulai berhati-hati. Mereka tidak lagi meremehkan orang tua lusuh di pinggir jalan, karena bisa jadi, itulah kekasih Allah yang sengaja disembunyikan. Kini, tidak ada yang tahu di mana ia berada. Ada yang bilang ia sudah wafat, jasadnya ditelan bumi. Ada yang percaya ia hanya berpindah, menjaga wilayah lain dengan doa-doanya. Tapi jejaknya masih terasa. Di antara gemerlap lampu kota, di balik hiruk-pikuk pembangunan, ada getaran doa yang terus menggema. Doa seorang hamba yang tak dikenal, tapi mungkin dialah benteng terakhir yang menahan murka Allah dari negeri ini. Dan kisah ini, menjadi pengingat keras bagi kita semua. Jangan pernah menghina, meremehkan, atau mengusir orang yang tampak hina di mata kita. Karena bisa jadi, dari air mata merekalah kota ini berdiri.
Dari doa merekalah Allah masih menahan azabnya. Dan dari hati merekalah cahaya iman masih menyala, meski dunia semakin gelap.